Dari Markus 4 ayat 26-29 kita akan belajar kerajaan yang bertumbuh dalam sunyi. Tahukah saudara, Yesus melanjutkan pengajarannya tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan yang nyaris tanpa dramatisasi. Tidak ada konflik, tidak ada ancaman, tidak ada tuntutan aksi yang besar. Hanya sebagai seorang penabur, benih yang ditabur, malam dan siang yang berlalu, dan tuaian yang tiba pada waktunya. Saudara, kerajaan Allah digambarkan bekerja secara tersembunyi, tenang, namun pasti. Ada 3 yang mau saya bagikan dari kisah Markus 4 ayat 26-29 ini. Yang pertama, pertumbuhan kerajaan Allah adalah karya Allah, bukan hasil manipulasi manusia. Saudara, kerajaan Allah tidak dipercepat oleh ambisi manusia, tetapi digerakkan oleh kesetiaan Allah. 1 Korintus 3 ayat 6-7 jelas berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Penabur menabur, lalu tidur dan bangun. Benih bertumbuh tanpa ia tahu bagaimana." Ini menegaskan batas peran manusia dan supremasi karya Allah. Benih yang terkubur dalam tanah yang gelap, tidak terlihat, tidak terdengar, namun hidupnya sedang bekerja. Berhentilah mengukur pekerjaan Tuhan hanya dari apa yang kasat mata. Setialah pada proses, serahkan hasilnya pada Allah. Yang kedua, dari sini kita belajar, kerajaan Allah bertumbuh melalui proses yang tidak instan. Dalam kerajaan Allah tidak ada loncatan, hanya proses yang setia. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada waktunya. Yesus menyebut tahapan pertama tunas menjadi bulir, menjadi gandum matang. Ini menegaskan bahwa pertumbuhan rohani bersifat bertahap, tidak bisa dipaksakan. Seperti janin dalam kandungan tidak bisa dipercepat tanpa membahayakan kehidupannya sendiri. Jangan meremehkan tahap kecil dalam hidup rohani. Tuhan bekerja bahkan saat kita merasa belum apa-apa. Yang ketiga, waktu penuaian. Ini adalah keputusan ilahi, bukan tekanan manusia. Tuaian tidak datang saat kita mendesak, tetapi saat Allah menetapkan. Galatia 6 ayat 9 jelas berkata, pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sabit hanya digunakan saat gandum sudah matang. Kerajaan Allah mengenal namanya kairos atau waktu Allah, bukan sekedar kronos waktunya kita manusia. Buah yang dipetik sebelum matang memang lebih cepat, tetapi kehilangan rasa manisnya. Percayalah saudara, pada waktunya Tuhan, kesabaran adalah bentuk iman yang paling sunyi namun paling dalam. Kerajaan Allah yang bekerja dalam keheningan Allah paling aktif justru saat kita tidak melihat apa-apa. Mazmur 127 ayat 2 jelas berkata, ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kerajaan Allah tidak dibangun dengan kegaduhan, tetapi dengan ketekunan, kepercayaan, dan ketaatan yang tenang. Dari Markus 4 ayat 26-29 ini, Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah bekerja tanpa sensasi, tanpa paksaan, tanpa ketergesahan. Manusia dipanggil untuk menabur dan setia. Allah berdaulat atas pertumbuhan dan waktu tuaian. Jika hari ini engkau sedang setia menabur tanpa melihat hasil, ingatlah, benih yang ditanam dalam iman tidak pernah sia-sia. Saya ulang, benih yang ditanam dalam iman tidak pernah sia-sia. Kerajaan Allah mungkin bekerja dalam sunyi, tetapi ia selalu bergerak menuju kepenuhan. Tuhan memberkati.